Baik, selamat pagi semuanya. Jadi materi kali ini yaitu perusahaan dalam kesulitan keuangan. Next, jadi kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Kadek Novi Aryani dengan NIM belakang 082, dan rekan saya Nigusti Ayu Gayatri dengan NIM belakang 083. Next. Baik, materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu penyebab kesulitan keuangan. Di mana penyebab kesulitan keuangan itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perusahaan mengalami kerugian operasi yang terus-menerus. Yang kedua, kredit pelanggan yang mengalami kemunduran pembayaran, pengelolaan model kerja yang buruk. Yang ketiga, kegagalan memperoleh tingkat penjualan yang memuaskan. Next. Selanjutnya itu adalah rangkaian tindakan. Jadi rangkaian tindakan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, tindakan non-yudisial dan tindakan yudisial. Tindakan yudisial juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu perjanjian restrukturisasi utang, yang kedua manajemen komite kreditur, yang ketiga pengalihan aset. Sedangkan tindakan yudisial dapat dibagi menjadi 2, yaitu pilot dan penundaan pembayaran. Next. Baik, tindakan non-yudisial yang pertama yaitu perjanjian restrukturisasi utang atau perjanjian komposisi, di mana pihak kreditor bersepakat untuk menerima klaim dengan nilai lebih rendah dari pokoknya. Dan keuntungan dari pihak kreditor adalah mereka akan segera menerima pembayaran tunai dan umumnya menegosiasikan waktu pembayaran tunai yang tersisa. Yang selanjutnya yaitu tindakan non-yudisial manajemen komite kreditor. Jadi melalui manajemen komite kreditor, kreditor menyetujui untuk membantu pihak debitor dalam mengelola pembayaran yang paling efisien terhadap klaim kreditor. Yang ketiga, yaitu tindakan non-yudisial pengalihan aset, di mana beberapa debitor dalam kesulitan keuangan dapat mengalihkan aset seperti piutang atau instrumen keuangan lainnya dalam upaya memperoleh uang tunai. Dalam PSAK nomor 54 menetapkan bahwa pengalihan aset keuangan dianggap sebagai penjualan hanya jika pihak yang melakukan pengalihan telah menyerahkan kendali atas aset yang dialihkan tersebut. Baik, selanjutnya adalah tindakan yudisial. Jadi yang pertama itu ada penundaan pembayaran, di mana penundaan pembayaran memungkinkan perlindungan legal dari tindakan kreditor selama periode waktu yang diperlukan untuk mereorganisasi perusahaan debitor dan mengembalikan operasi perusahaan ke tingkat yang menguntungkan. Yang terakhir itu adalah pilot, di mana kepailitan atau kebangkrutan merupakan tindakan yudisial yang dilakukan oleh pengadilan niaga dan hakim pengadilan niaga dengan menggunakan pedoman dalam Undang-Undang Kepailitan. Next. Selanjutnya adalah reorganisasi. Proses reorganisasi timbul pasca tindakan penundaan pembayaran yang diputuskan pengadilan niaga dalam rangka mengembalikan operasi perusahaan ke tingkat yang menguntungkan. Proses reorganisasi terdiri dari 4P. Jadi yang pertama itu ada petisi, perlindungan, rencana reorganisasi, dan proses reorganisasi. Next. Adapun sifat-sifat khusus neraca dalam kegiatan reorganisasi dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, kewajiban prapetisi yang akan dikompromikan sebagai rencana reorganisasi dilaporkan secara terpisah dari kewajiban yang tidak dikompromikan. Nah, itu juga dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, kewajiban dikompromikan adalah utang yang tidak dijamin dan utang lain sebelum terjadinya reorganisasi. Yang kedua, kewajiban tidak dikompromikan adalah utang yang dijamin penuh dan utang lain selain terjadinya reorganisasi. Yang kedua, kewajiban harus dilaporkan sebesar perkiraan jumlah yang diperbolehkan pengadilan niaga. Next. Yang selanjutnya adalah sifat khusus laporan laba rugi dalam reorganisasi. Jadi yang pertama, jumlah dalam laporan laba rugi yang berkaitan dengan reorganisasi harus dilaporkan secara terpisah. Yang kedua, sebagian pendapatan bunga yang diperoleh debitur selama proses reorganisasi yang tidak diwajibkan melunasi utangnya ataupun menginvestasikan sumber daya yang tersedia pada instrumen yang menghasilkan bunga harus dilaporkan secara terpisah. Dan yang ketiga, laba per saham diungkapkan dan antisipasi perubahan lembar saham bisa atau setara saham biasa yang terjadi sebagai akibat reorganisasi harus diungkapkan. Next. Yang selanjutnya ada sifat khusus laporan arus kas dalam reorganisasi. Jadi dalam PSAK nomor 2,
menyarankan laporan arus kas menggunakan metode langsung. Namun, jika metode tidak langsung yang digunakan, maka perusahaan harus mengungkapkan secara terpisah arus kas dari aktivitas operasi yang berkaitan dengan reorganisasi. Yang kedua, arus kas yang berkaitan dengan reorganisasi harus dilaporkan terpisah dari arus kas dan operasi rutin. Next. Materi yang selanjutnya itu adalah akuntansi permulaan baru. Pelaporan permulaan baru harus digunakan pertanggal konfirmasi rencana reorganisasi jika dua kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, nilai reorganisasi lebih kecil daripada total kewajiban pasca petisi dan klaim yang diperbolehkan. Yang kedua, pemegang saham dengan hak suara yang ada saat sebelum rencana reorganisasi disetujui memiliki kurang dari 50% dari saham. Next. Yang selanjutnya, rencana reorganisasi umumnya terdiri dari sebuah dokumen terperinci. Kebanyakan rencana ini berisi pembahasan yang terperinci mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, penghapusan operasi yang tidak menguntungkan. Yang kedua, restrukturisasi hutang dengan kreditur. Yang ketiga, revaluasi aset dan kewajiban. Yang keempat, pengurangan atau penghapusan klaim pemegang saham terdahulu dan penerbitan saham baru kepada kreditur ataupun pihak lain. Yang selanjutnya itu adalah kasus reorganisasi pada PT Induk. Jadi, pada tanggal 2 Januari 2007, manajemen PT Induk mengajukan petisi pada pengadilan niaga dalam rangka penundaan pembayaran untuk memperoleh penangguhan pembayaran utang dan waktu untuk merehabilitas perusahaan serta mengembalikannya pada operasi yang menguntungkan. Nah, dapat dilihat di slide, itu merupakan diagram yang menunjukkan garis waktu tanggal-tanggal yang relevan untuk contoh dari PT Induk tersebut. Next. Jadi, teman-teman dapat lihat pada figur 17-1, itu merupakan neraca dari PT Induk pada tanggal insolvabilitas perusahaan. Next. Jadi, Pengadilan niaga menerima petisi tersebut dan PT Induk menyusun rencana reorganisasi di mana rencana tersebut diajukan pada tanggal 1 Juli 2007 dan pernyataan pengungkapan dikirimkan kepada seluruh kreditor dan pihak-pihak yang terpengaruh pada tanggal 31 Desember 2007. Next. Jadi teman-teman bisa lihat di figur 17-2 itu merupakan rencana reorganisasi daripada PT Induk yang terdiri dari 7 poin. Next. Jadi sebelum rencana reorganisasi dari PT Induk itu disetujui, PT Induk masih terus beroperasi di bawah perlindungan petisi yang diberikan. Jadi perusahaan hanya melakukan pembayaran yang disetujui oleh pengadilan. Jadi satu-satunya biaya yang disetujui pengadilan yaitu kewajiban prapetisi adalah pembayaran sebesar 2 juta atas hutang hipotek. Next. Jadi dalam proses reorganisasi dari PT Induk, nilai reorganisasi merupakan nilai wajar aset yang dimiliki oleh entitas tersebut. Metode yang umumnya digunakan menentukan nilai dari reorganisasi adalah mendiskontokan arus kas pada masa depan dengan perkiraan nilai setelah analisis yang lengkap. Jadi, nilai reorganisasi dari PT Induk itu dinyatakan sebesar 195 juta. Next. Jadi teman-teman bisa lihat pada figur 17-3 itu merupakan neraca PT Induk dalam proses reorganisasi. Next. Yang selanjutnya pada figur 17-4, teman-teman bisa melihat laporan laba rugi dari PT Induk dalam proses reorganisasi. Next. Jadi sudah saya jelaskan di awal tadi, proses reorganisasi dapat dilaksanakan apabila PT Induk telah memenuhi 2 syarat dalam terjadinya reorganisasi. Jadi perhatikan bahwa kondisi pertama, untuk akuntansi permulaan baru telah terpenuhi, yaitu nilai reorganisasi lebih kecil daripada nilai kewajiban pasca petisi dan klaim yang diperbolehkan. Jadi teman-teman bisa lihat di slide, jadi nilai reorganisasi sebesar 195 juta itu jauh lebih kecil daripada jumlah kewajiban
pasca petisi dan klaim yang diperbolehkan sebesar 206 juta rupiah. Jadi, untuk syarat yang pertama sudah dipenuhi. Next. Yang selanjutnya, pemegang saham biasa sesaat sebelum rencana reorganisasi disepakati untuk memiliki hanya 5% dari saham biasa entitas yang akan muncul. Oleh karena itu, akuntansi permulaan baru digunakan PT Induk sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa dilihat pada slide, itu merupakan perbandingan dari saham PT Induk. Jika nilai ditetapkan atas saham yang baru dikeluarkan lebih besar daripada nilai nominalnya, maka akun tambahan modal akan di-store, akan dikredit untuk kelebihannya. Modal pasca reorganisasi sebesar 162 juta, merupakan nilai reorganisasi sebesar 195 juta dikurangi dengan 33 juta yang dibayarkan untuk kewajiban prapetisi sebagai bagian dari rencana dari reorganisasi. Next. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat pada figur 17 strip 5, itu merupakan laporan arus kas PT Induk dalam proses reorganisasi. Next. Adapun ayat jurnal PT Induk untuk mencatat reorganisasi pada saat rencana tersebut dijalankan antara tanggal 1 Januari dan tanggal sampai dengan 1 April 2008. Jadi, di dalam kasus PT Induk tersebut, PT Induk telah memenuhi kedua syarat yang disyaratkan dalam reorganisasi. Setelah kedua syarat tersebut dipenuhi, maka PT Induk harus menyiapkan ayat jurnal seperti berikut. Jadi yang pertama itu adalah mencatat restrukturisasi utang dan penyesuaian keuntungan dan pembebasan utang. Jadi pada tanggal 1 Januari sampai dengan 1 April 2008, itu kewajiban yang dikompromikan sebesar 13 juta, kas dikredit sebesar 33 juta, utang usaha 57 juta, utang subordinasi 12 juta, saham biasa 11 juta, keuntungan pembebasan utang sebesar 20 juta. Itu adalah untuk mencatat pembebasan utang. Next. Baik, untuk ayat jurnal yang kedua, yaitu untuk mencatat pertukaran saham dengan pemegang saham istimewa terdahulu menerima 88.000 lembar saham biasa yang baru dikeluarkan. Pemegang saham biasa terdahulu menerima 1.000 lembar saham biasa yang baru dikeluarkan. Jadi untuk ayat jurnalnya bisa teman-teman lihat pada slide. Next. Jadi figur 17 strip 6 merupakan analisis pemulihan rencana reorganisasi. Jadi teman-teman bisa melihat rencana reorganisasi dari PT Induk dalam figur 17 strip 6 ini. Next. Yang selanjutnya saya memperlihatkan figur 17 strip 7, yaitu pengaruh rencana reorganisasi terhadap neraca PT Induk. Next. Untuk selanjutnya, ayat jurnal yang ketiga, yaitu untuk mencatat penyesuaian permulaan baru dari nilai yang ditetapkan atas aset entitas yang baru muncul dan penghapusan saldo laba atau defisit. Jadi untuk jurnalnya juga teman-teman sudah bisa dilihat di slide. Itu untuk mencatat akuntansi permulaan baru dan menghapuskan defisit dari PT Induk. Next. Jadi untuk kasus PT Induk dalam reorganisasinya itu dikatakan berhasil, namun ada beberapa kegagalan dalam reorganisasi, yaitu beberapa proses reorganisasi tidak berhasil dan pihak debitor harus dilikuidasi. Alasan utama kegagalan reorganisasi adalah kerugian operasi yang terjadi terus-menerus dan tidak terdapat kemungkinan yang memadai untuk terjadinya pemulihan. Serta alasan yang lainnya adalah ketidakmampuan untuk menjalankan rencana reorganisasi sehingga reorganisasi tersebut gagal dan akhirnya debitor harus dilikuidasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu Undang-Undang Kepailitan dan Likuidasi.
Jadi likuidasi ini dilakukan oleh pengadilan niaga untuk kepentingan kreditor dan pemegang saham perusahaan. Tujuan dilakukannya likuidasi itu adalah untuk memaksimalkan jumlah uang bersih yang diperoleh dari penjualan aset debitor. Nah, dalam undang-undang kepailitan ini, kelompok kreditor dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kreditor yang dijamin. Jadi, ada pun ciri-ciri kreditor yang dijamin, yaitu yang pertama ada kepentingan hukum. Dan yang kedua memiliki klaim jaminan terhadap aset khusus atau jaminan atau agunan. Kelompok yang kedua yaitu kreditor dengan prioritas. Jadi, kreditor dengan prioritas ini merupakan kreditor yang tidak terjamin tetapi memiliki prioritas kedua setelah prioritas yang pertama. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama, kredit itu merupakan kredit yang tidak terjamin. Yang kedua, tidak memiliki klaim jaminan atas aset tertentu, dan yang ketiga, prioritas dibayar terlebih dahulu dari uang yang tersisa bagi kreditur tidak dijamin. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok kreditor umum yang tidak dijamin. Jadi, kreditor umum yang tidak dijamin ini ciri-cirinya yaitu dibayar setelah kreditur dijamin dan dengan prioritas. Dan ciri-ciri yang kedua, seringkali menerima lebih kecil dari nilai penuh klaim yang diajukan, karena dia merupakan prioritas yang paling rendah. Materi selanjutnya yaitu Statement of Affair. Jadi, Accounting Statement of Affair merupakan akuntansi dasar yang dimulai pada awal proses likuidasi untuk menyajikan perkiraan jumlah yang dapat direalisasi dari penjualan aset, urutan klaim kreditor, dan perkiraan kreditor yang tidak dijamin yang akan menerima hasil likuidasi. Jadi, Statement of Affair ini merupakan instrumen perencanaan yang disusun hanya pada awal proses kepailitan. Berikut disajikan akuntansi dari Statement of Affair, yaitu figur 17-8. Jadi, itu merupakan Statement of Affair dari PT Induk. Dapat dilihat bahwa aset-asetnya itu tidak diurutkan berdasarkan likuidasi, tapi berdasarkan aset yang dijaminkan pada kreditur yang dijamin penuh, aset yang dijaminkan pada kreditur yang dijamin sebagian, dan aset bebas. Jadi dia diurutkan berdasarkan kelompok kreditur. Nah, pada contoh ini, kreditur yang dijamin penuh akan diperkirakan menerima seluruh klaim yang berjumlah 50 juta dengan dana yang diperoleh dari penjualan aset yang dijaminkan. Jadi hutang di hipotek dapat dibayar penuh dengan dana 55 juta yang diperoleh dari penjualan aset tanah dan bangunan. Sisanya sebesar 5 juta akan digunakan untuk memenuhi klaim yang tidak dijamin. Materi selanjutnya yaitu akuntansi dan pelaporan trustee. Jadi pihak trustee akan memeriksa bukti-bukti klaim kreditor terhadap perusahaan debitor yang mengalami failing. Jadi kadangkala pihak trustee akan menerima hak dari seluruh aset, yaitu dalam posisi sebagai pihak penerima. Jadi bentuk umum ayat jurnal pembukaan dari pihak trustee ini sebagai berikut. Aset pada perusahaan debitor dalam posisi pihak penerima sebesar XXX. Nah, berikut merupakan ayat jurnal trustee dan perusahaan debitur selama proses likuidasi. Jadi, pada sisi kiri itu buku dari trustee Abimanyu, dan pada sisi kanan itu buku dari PT Induk. Nah, dapat dilihat bahwa jurnal yang pertama yaitu kas besar 2 juta, efek yang dapat dipasarkan besar 8 juta, piutang usaha lama 20 juta, persediaan 45 juta, aset dibayar di muka 1 juta, aset tetap 125 juta, pada penyisian piutang tak tertagih 2 juta, akumulasi penyusutan 24 juta, dan PT Induk dalam posisi sebagai penerima sebesar 175 juta. Nah, itu merupakan ayat jurnal, salah satu ayat jurnal yang dicontohkan sebelumnya. Nah, pada ayat jurnal yang keempat tadi mencatat pengalihan aset dari PT Induk pada Abimanyu. Jadi Abimanyu akan
mengakui aset sebesar nilai bukunya, seperti yang dilaporkan oleh PT Induk. Materi selanjutnya, yaitu laporan realisasi dan likuidasi. Jadi laporan realisasi dan likuidasi disusun untuk pengadilan niaga. Jadi laporan ini menunjukkan hasil tindakan yang dilakukan oleh trustee yang dimulai pada saat pihak trustee menerima aset debitur. Jadi laporan ini memiliki 3 bagian utama, yaitu aset, pos-pos tambahan, dan juga kewajiban. Jadi kelompok aset. Jadi ada 4 kelompok aset, yaitu aset yang direalisasikan, aset yang diperoleh, aset yang direalisasi, dan aset yang tidak direalisasi. Pos-pos pendukung dibagi menjadi 2, ada beban tambahan dan kredit tambahan. Dan pos yang ketiga, yaitu kewajiban terlikuidasi, kewajiban tidak dilikuidasi, kewajiban yang akan dilikuidasi, dan kewajiban yang timbul. Berikut disajikan laporan realisasi dan likuidasi. Jadi pada contoh bagian aset. Jadi laporan ini dimulai dengan akuntansi aset yang diterima dari PT Induk dan aset yang diperoleh dari pihak trustee. Yang kedua ada pos-pos tambahan. Jadi pada pos-pos pendukung itu mencangkup beban operasi yang dibayarkan, beban penerima, dan keuntungan itu dari operasi. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan soal L17-1. Di soal pertama, seorang klien telah bergabung dengan kreditor lain PT Juang dalam perjanjian komposisi yang bertujuan untuk menghindari tuntutan kepailitan atas PT Juang. Jadi pernyataan manakah yang menggambarkan perjanjian komposisi? Jadi jawaban kelompok kami yaitu C. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa kreditor akan menerima kurang dari jumlah penuh klaim mereka. Yang kedua, PT Harapan insolven dengan kewajiban melebihi aset sebesar 13 miliar. PT Harapan dimiliki oleh presidennya Bonita dan para anggota keluarganya. Bonita, yang asetnya diestimasi berjumlah kurang dari 1 miliar, menjamin utang-utang perusahaan. Konsorsium bank adalah kreditor utama dari PT Harapan, telah menjaminkan utang sebesar 8 miliar, yang sebagian besar tidak dijaminkan. Jadi bank memutuskan untuk melakukan reorganisasi PT Harapan. Bonita setuju untuk bekerja sama terkait dengan rencana reorganisasi. Jadi jawaban kelompok kami yaitu A. Kerjasama Bonita diperlukan karena harus menandatangani petisi untuk reorganisasi. Yang ketiga, di antara provisi lainnya, penundaan pembayaran harus, jawaban kami, yaitu C, memberikan alat yang memadai untuk pelaksanaan rencana. Yang keempat, kondisi yang harus ada sebagai syarat untuk mengajukan petisi kepailitan pemaksaan atau involuntary bankruptcy, yaitu B. Jika debitur mempunyai 12 kreditor atau lebih, mayoritas kreditur harus menandatangani petisi. Soal terakhir, rencana reorganisasi harus disetujui oleh jawaban kami, yaitu C, paling tidak setengah dari kreditor yang memiliki sedikitnya 2/3 total utang. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan juga pembahasan soal. Kami lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih.